Satu seorang kaki naik ke tangga nih, gue tungguin dong sambil buka-buka bekal gitu kan. Kok nggak jawab lagi ya, Bu gitu. Anjir, nggak ada. Itu security ada di tempatnya di depan. Kok gitu? Terus ngomong ke gua, ngopi enak kali ini. Di satu gedung, jadi palanya di lantai 4, pundaknya mah itu di lantai 2, di lantai 3. Bagian perut sama lengan gitu, itu di lantai 2 sampai kaki di lantai 1. Lah itu kok tumben gitu, nggak ada acara apa-apa, kok ada karpet. Bentuknya kalau karpet kan bener-bener Gulungan. lurus gitu kan ya. Ini kok kayak agak bergelombang gitu kan, agak berbentuk gitu. Gue ngeluarin HP tuh, gue senterin. Cuman gue pikir gue gak mungkin nyorot langsung nih, gue nyorot dari ubin tuh. Nyorot dari ubin, gue giniin sedikit, set. Duh, ini kok ada apa namanya, karpetnya bawahnya ada kain keinjek gitu. Selamat datang di podcast sebelum tidur. Oke guys, di video kali ini, aduh, jujur pembahasannya ini agak merinding juga sih. Karena ini berdasarkan kisah nyata yang kami ya semua alami. Jadi kali ini kita bakal ngebahas pengalaman horor di tempat kita bekerja ya guys. Aduh, pengalaman horor gue ada lumayan banyak lagi. Pengalaman horor di tempat kita bekerja. Spesifik ya. Niatan mencari nafkah, tapi diganggu oleh hal-hal yang luar biasa. Ya udah lah, kita langsung bahas aja. Soalnya kan ini kan langsung kayak pembahasan perorangan kan. Kita juga nggak tahu apa yang kita jumpain kan, berbeda-beda. Lu dulu deh. Kok agak-agak merinding. Makanya, ini soalnya gue ngalamin. Jadi kebayang lagi. Jadi nginget soalnya. Dari lu deh. Lu deh. Oke. Aduh, kayaknya gue pengalaman gue kerja di, gue nggak usah sebutin kantor di mana lah ya, karena masih dipakai juga sampai sekarang gedungnya. Dan gue juga udah desain, jadi mungkin mohon maaf kalau yang nonton kantor gue yang dulu atau bos gue baru ngomong sekarang, karena gue emang nggak pernah ngomong ke siapa-siapa. Sekitar tahun 2019 waktu itu gue lembur sendirian, bukan lembur sih, nunggu hujan. Pas gue mau pulang tuh hujan. Jadi karena gue bawa motor dan gue bukan pemakai jas hujan, jadi gue nunggu udah dulu. Dan gue nunggu udahnya nggak di bawah, nggak di lobi, tapi tetap di ruangan gue. Di ruangan, karena gue pikir gue sekalian biasanya pekerjaan gue aja gitu yang buat besoknya. Jadi besoknya gue udah merasa lebih santai lah gitu kan. Tapi itu posisi masih rame? Enggak, sendirian. Karena yang lainnya pada bawa mobil. Gue doang yang bawa motor. Tinggal lu. Iya sendirian juga. Gue baru masuk ke sana, baru pindah ke sana, karyawan baru lah. Gitu. Udah gue sendirian. Awalnya santai banget. Jadi emang kalau di kantor gue itu, kalau kita lembur tuh security keliling, nanya. Karena lemburannya akan di charge sejamnya berapa gitu. Karena kan pemakaian listrik yang berlebihan, pemakaian listrik di luar jam kantor, karena gitu. Udah pertama jam 7 tuh, karena kan gue pulang harusnya jam 5 jam 6. Jam 7 tuh pasti tuh satu udah keliling. Untuk ngetok tuh ruangan gue. Kalau lampunya masih nyala kan, lembur mas, gitu. Gue buka. Iya pak, lembur. Sebenarnya sih nunggu hujan sih, masih hujan kan di luar ya, masih mas. Udah ntar gue pulang deh kalau hujannya berhenti. Sekarang masih gue kerjain kerjaan gue. Jadi itu gue catat ya, ya pas dapat lulus aja gitu. Udah. Cuma gue duduk lagi, yang lamanya ngetok lagi, nggak nyampe 10 menit. Ngetok. Sama suaranya. Lama. Lembur mas. Gue keluar nih. Kan tadi udah jawab. Tadi kan udah pak. Enggak sih baru naik.
saya baru naik mas ini. Tadi sore hujan, susah kesininya karena dia harus lewatin jalanan tuh lobby, jalanan gitu loh. Baru masuk ke kantor gua. Nyebrang. Iya. Terus kayak, lembur nggak kata dia? Nggak ada pak. Tunggu sini, gue pulang. Gue beres, matiin laptop, matiin AC, matiin lampu, gue pulang. Baru kan sama dia. Jadi gue ikut dia keliling dulu. Dan nanyain semua di satu lantai gue, ditanyain semua, baru gue turun bareng dia naik lift. Wah itu gue alasannya Ada orang. Oh ada di sebelah gue masih beberapa kantor yang nyala lampunya. Cuma yang diketok pertama gue doang. Tapi lu sempat merhatiin nggak, maksudnya pas yang buka pertama, lu ngeliatin itu dia terus? Iya sama sih, seragam itu. sama. Orang nggak pakai topi, kemudian dikuncir lewatin bolongan topi belakang tuh, ya, kayak abang-abangan dah, Iya, kayak gitu. keliling gitu. Gue sampai, lu apa nggak mas? Duh gue nggak apa deh. Dia bilang bos gue ya, udah gitu aja udah. Takutnya kalau ini berabe nih gitu, bereng gua. Udah tuh udah aduh. Jadi gue setiap mau lembur terus ditemenin. Misalnya kayak ada project gede nih, udah lembur ya, gue mau tapi nggak sendiri gitu. Salah satu dari kalian ada temenin gue, jangan semuanya pulang, gue sendirian di situ, buset ya. Parno gue. Apalagi maksudnya kan lu. Tapi lu nggak jelasin. Enggak. Karena itu ya. Kalau gue dikira. Tapi lu pernah maksudnya kayak Gue dikira pengecup lagi, enggak. dengar kayak mungkin ada teman-teman kerja lu yang udah lama atau dari security? Enggak, jadi tuh emang kantornya itu baru pindah ke situ. Kantor baru dibangun Iya. di gedung itu. Nah gue masuk ke situ gitu. Emang karyawannya baru cuma bertiga atau berempat sama OB. Jadi ya gitu pulang pada pulang ya udah gue. Sedih. Ketemu Lembur mas. Iya. Lembur pak gitu. Terus sambil jalan gue bukain tuh. Lembur pak, gue bukain. Iya lembur. Masih nunggu hujan nih. Lu hujan kan? Iya. Lu saja, gue lembur, ya. Udah. Maksudnya lu masih ada untungnya yang lu jumpain. Mukanya sama sih. Iya mukanya sama. Untungnya di situ mungkin. Ih, Kaget ya itu. Ngeri juga sih guys. sama yang ini, yang sekarang paling yang sekarang sih, yang kemarinan lah, beberapa tahun yang lalu lah, deket-deket ini. Itu tempat kerja gue emang gue tuh nggak pernah kerja di kantor yang gede. Di perusahaan yang besar itu gue belum pernah. Jadi kantor-kantor yang kayak cuma 3 orang, cuma 4 orang karyawannya gitu. Jadi pas gue lagi sendirian, kan ada keperluan lain di luar kantor. Berarti ini baru-baru ini. Nggak baru banget lah. Iya. Ada yang manggil sama gue, Dra. Karena tuh di kantor isinya cuma ibu-ibu sama satu perempuan muda. Jadi gue apalah soalnya kan. Dra, gue lagi mau makan siang tuh. Iya bu, gitu. Ada suara laki-laki naik ke tangga nih. Gue tungguin dong, sambil buka-buka bekal gitu kan. Kok nggak jawab lagi ya? Bu, gitu. Anjir, nggak ada. Gue diemin tuh. Itu buka, cari film lah, cari kartun Shinchan gitu. Gue masuk sambil nonton kartun tuh kalau makan. Udah, makan gue selesai, gue nge-vape. Ya masih sendirian lah, masih bengong-bengong. Ada suara orang meeting, ada suara kayak orang ngobrol, tapi suaranya nggak kayak suara apa ya? Kayak suara orang banyak tapi nggak jelas ngomong apa gitu. Sama suara langkah kaki naik turun tangga, itu udah sering banget. Pas gue ketiduran, baru orangnya beneran datang. Panggil lu. Iya. Dra, sendirian. Tadi suara airnya deh. Iya. Sendirian. Tenang. Aku kira Terus bangun, iya bu, sendirian bu. Terus masuk dan naik. Terus gue liat, oh iya bener. Aduh, tunggu gue datang beneran gitu. Emang kenapa gini. Yaudah, aku cuma bentar doang kok. Ntar aku langsung pulang cepet. Oh iya bu. Kata pas dia pulang, gue udah kerjaan. Gue lembur. Pas turun, pas jam 7:30 gue pulang, tuh gedung udah gelap. Karena emang ruko. Jadi gue bener-bener pure gue sendirian udah di ruko itu. Di ruko yang gue tempatin, gue denger suara haming perempuan nyanyi. Bete Pas sih lu mau pulang, Iya, turun tangga nih. Turun tangga masuk kalau ke lobby tuh dia ada satu ruangan yang tutup. Terus ya gudang cuma peralatan yang bekas-bekas dulu lah. Baru gue ngambil helm, kunci, buka pintu, sama rolling door.
gue ketawa kayak, wih gila deh gue dikerjain nih. Karena di otak gue di depan rame, karena sebelah gue kan ada bengkel, ada yang lain-lain lah gitu. Oh lu tenang aja. Tenang aja, mau dengerin lagu nih. Pakai helm dulu, cari kunci gua dulu, kunci motor, ditutup itu dulu. Gua keluar tuh, set. Nggak ada siapa-siapa. Terus di luar cuma motor gua doang sendirian udah. Tapi itu lu denger suara itu di depan. Enggak, dari ruangan yang ditutup. Cuma gua mensuges gua langsung ada orang depan deh gitu. Jadi gua nggak takut lah. Langsung baru panik. Iya. Itu set. Anjing siapa? Udah, kalau itu gue tutup cetrek, udah. Kabur. Sekarang di grup gue bilang, saya nggak mau datang kalau kalian belum datang lah gitu. Tolonglah bu, ngerti ada gue. Emang kenapa? Besok saya tanya deh bu, yaudah. Ya besok gue datang siang. Nunggu kalau datang udah gue datang. Takut gue, parah coy. Dikerjainnya, aduh. Kacau sih. Tapi gue belum yang nggak alhamdulillah kan dikasih sosok. Iya itu dia untuk itu. Pun tetap aja, apalagi suara humming itu mengganggu coy. Ganggu banget. Iya karena tuh yang loh. Iya, manggil tuh ganggu. Cuman kalau menurut gua kalau suara kayak humming itu, Iya. siul, Nyanyi gitu itu kan. lebih ngeri sih. Karena di otak gua dia nyanyi sambil tawa-tawa gitu loh kayak, haha lu gua kerjain lu, gua nyanyi nih gitu ya anjir. Orang gua pulang sama ke istri gua. Tadi gua udah nyanyi gini, udah yang bener mas ya. Langsung gua mandi, bersih diri lah. Langsung baru gua mikir ya itu siapa ya. Anjir gitu gua. Sampai rumah mau tidur kadang sampai berapa hari Iya, masih kepikiran iya. Karena besokan gua balik ke situ. Itu dia yang bikin. Mental gua udah siap bos. Gila loh. Ketemu lagi. Iya, apa gua dinyanyiin lagi nih. Serem banget. Wih. Kalau lu Gua ada lu perusahaan gede ya. perusahaannya. Karena ada banyak lah gitu nggak kayak gua. Iya karyawan. Nah ini baru masih tahun ini sih. Jadi gua kerja di ya salah satu ada ekspedisi. Ekspedisi. Di dekat bandara Suta, dekat sana, daerah sana lah. Mungkin yang orang Jakarta mungkin tahu lah daerah sana. Nah, jam kerja gue itu malam. Ya, shift malam. Jadi dari jam 9 malam sampai subuh. Jadi tuh kerja tiap hari malam gitu. Nah, satu waktu kan jadi di tempat kerja gue tuh kan gudang, terus kan misalkan nih gudang nih panjang ini ya. Ya. Ini pintu masuk nih. Ya di pojok sini ujung tempat toilet. Kirain. Toilet, terus sebelahnya lagi pantry sama buat istirahat lah kayak. Tapi jadi satu gudang. Apa bisa gedung? Dia nggak masih di satu gudang kan? Di samping. Iya. Itu bentuknya gedung. Gudang. Apa hangar gitu kayak. Nah kayak model hangar gitu. Ya tempat-tempat ekspedisi gitu lah. Alam gaib. Anjir. Tempat kerjanya udah serem banget. Tapi emang kawasannya atau tempatnya ya Karena ada bandara kan sepi. begitu. Nah satu malam kisaran jam kan anak-anak biasanya istirahat jam 1, jam 2 gitulah. Berarti karena lu masuk jam 9, istirahatnya jam 1 sampai jam 2. Ya ada yang nyebutnya ganti-gantian lah. Ada yang setelahnya gitu. Pagi dini hari ya. Dini hari. Nah, security di tempat gue tuh kalau malam satu doang. Satu. Nah, biasa tuh kalau bagian gue di depan. Ya. Di tempat barang masuk. Iya. Mobil dateng nih, gue yang ngecekin segala macem. Tanda tangan gitu, foto-foto. Nah, biasanya gue kadang ngobrol sama security. Ngobrol. Nah, dia bilang, nggak bilang. Gue ngeliat dia jalan ke pantry. Jalan ke pantry. Ke belakang berarti kan tuh.
mungkin mau nyeduh kopi kan Iya, itu biasa. Itu jaraknya jauh nggak sih dari situ ke pantry? Dari tempat dia ke pantry mungkin 7 menit ada. 4 kilo. Ya segede hanggar kan. 30 meter 20 meter lah Iya, gitu. Lumayan lah. Jalan ke situ. Nah, temen gua yang di dalam di pantry gitu. Kamu ngajak ngobrol segala macem, cuman gua nggak tahu kan ngobrol apa. Gua nggak ngikut. Gak lama, udah kayak gitu, kayak dia ke toilet gitu, masuk toilet. Si security-nya. Ya, masuk toilet. Terus gue di depan loh, jadi merinding loh. Gitu deh. Nah, itu security ada di tempatnya di depan. Kok gitu? Terus ngomong ke gue, ngopi enak kali nih. Jadi gue merinding gitu. Sampai berapa sih lo merinding? Ingat itu. Merindingnya diskon kan nih? Ngopi enak nih kok katanya. Lah, gue gitu. Enak pak. Udah. Tapi lo gak ngomong, lah lu bukannya tadi udah ke pantry? Gue kerjaan lagi dah tuh. Nah udah gitu, udah dia ke pantry. Kabar gue di pantry enggak. Yang ngajak ngobrol pertama tuh. Iya. Jadi maksudnya yang itu nggak cuma gua. Oh berarti yang ngeliat satpam itu ke pantry, ke cuma lu. Yang sama yang ngajak ngobrol itu. Oh dia ngobrol. Iya biasa kan kalau dia lagi istirahat. Ngapain pak gitu, kopi Iya. pak gitu ya. Dalam, gue udah ceritain sama temen gue kan nggak ngeliat ya. Kaget gue, dia langsung kerja lagi. Nggak dilanjutin istirahat. Iya aja orang ngobrol sama Bendi. Nah ini copycat ya sih. Tapi yang iya Copycat. ya modelnya kayak lu tuh Iya, yang iya, betul. Nah ada lanjutannya kan sekuritinya udah tuh Bikin kopi dia. itu yang bener. Nah yang di toilet nggak ada orang di toilet. Anjir. Bete sih. Dia udah bikin kopi tuh, gue udah lupa lah tuh, gue nginin lagi. Nggak lama selang, itu kan jam 1-an ya, jam 1. Nah sekitaran jam 3 nih, manajer gue biasanya istirahat tuh, ke dalam biasanya tidur, karena kalau dia biasanya terus sampai jam sekitar pagi. jam 9 atau jam 10 gitu. Kalau masih cek yang gua gitu ya. Iya. Bisa tidur situ tuh. Nah temen gua ngomong Sama manajernya. manajer, Oh. Pak mau mana? Ini mau rebahan dulu bentar. Kan di samping tuh. Ceritain sama dia. Ceritain gini. Saya gini Pak. Security di depan gitu. Sampai pagi nggak jadi tidur. Sampai besokannya itu manajer gue nggak berani ke situ. Pasti bukan dia nggak tahu deh. Kalau mau ke pantry beli di luar. Anjir matanya merah banget tuh. Bisa tidur. Iya biasa tidur. Bilang Pak kan gue nggak tahu ya. Dia balik lagi tuh karena tempat dia sama gue kan di depan nggak jauh. Mejanya dia. Pak katanya masih ada tadi rebahan. Enggak kok, gue di sini aja. Tidur di meja. Dia tidur. Anjir. Terus gue samperin temen gue tuh, gue konfirmasi. Terus tadi ngomong apa nama Pak Rudi? Nama Pak Rudi? Gue ceritain, bego lu. Dia jadi tidur di sana di meja. Aki-aki terus di meja. Kasihan anjir. Tapi bener itu. Ngeri juga. Masalahnya di suatu pagi. Iya. Kalau gua masih siang, apa jam 7 malam. Tapi kayak gitu, ya masih ada teman gue beberapa yang Tetap ke pantry. gitu. Ya kayak gue juga gitu. Walaupun ya, dia sebenarnya cerita itu udah kesebar. ya udah beberapa, maksudnya nggak semua, cuman bisa dibilang setengahnya udah tahu. Udah tahu. Masih cepet lah tuh hal-hal kayak gitu. Tapi setelah 2 minggu udah biasa lagi. Udah mulai pede orang-orangnya. Ya, Iya. cuman nggak tahu lagi jadi lagi karena gue dari sen. Lalu nih gimana? Aduh.
Gue dari tadi dengerin lu ngomong, sebenarnya gue sambil ngebayangin kejadian pas yang gue alamin gitu, merinding sendiri anjir sampai ke paha-paha. Sange lu itu namanya lo. Ya jadi di tempat kerja gue itu kebetulan bentukannya gedung ya, jadi ada Gede nih. ya ada 4 lantai lah gitu. Lo rame nih berarti orang-orangnya nih. Nah di bagian paling atas itu ada Disko. perusahaan yang sama, Oh, perusahaannya keren, sama, seperti. cuman dia megang bagiannya tuh yang beda gitu. Oke, gue paham. Iya, pokoknya bagian yang berbeda. Nah, ya udahlah. Nah, cuman di yang paling atas itu dia kayak bener-bener di luar manajemen perusahaan yang di bawahnya gitu. Iya, Yang iya, iya. manajemen bawah. Jadi kayak misalkan kadang karena dia nggak ada kayak OB, nggak ada cleaning kayak gitu. Kadang ya sama gua sama teman-teman gua jadi minta tolong buat dicek-cekin lah kayak di bagian atas kalau pas udah malam gitu. Ya udahlah. Ya udah akhirnya gua sama temen gua setuju. Duit gue ya. Bayar. Lumayan lah. Ya, pokoknya gitu. Mio lah, Jajan lah, satu ya. Mio. Iya lumayan. Gede banget. Iya ya udah gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Saya ini mas, saya kerjain gitu. Ya udah. Nah ini sebenarnya gue ngelakuin tuh udah ya lumayan udah beberapa kali gitu, nggak sekali 2 kali. Ada lah sekitar udah dapat seminggu sampai 2 minggu lah. Berarti setiap hari lu cek ya? Iya, kan jam kerja dari Senin sampai Jumat. Berarti lu ngerjain itu setelah Setelah jam layanan habis, sudah keadaan udah pulang semua. Jadi kan emang gue nyelesain tugas yang di kantor lu dulu, kantor gue dulu. baru setelah office hour selesai lu baru kelar 4. Iya kan apa? Itu malam berarti tuh. Sore. Pas atasnya, Iya udah ketemu, ya udah pas ke atasnya. jam 8 jam 9. Nah Sendiri. enggak, gue Udah bakal berani. berdua apa bertiga gitu. Itu udah ngeri aja. Yakin gue aja, bakal berani ya. Kan mungkin. Nah kebetulan sebelum gue naik itu ada satu karyawan yang masih belum pulang itu Di atas. di atas. Anjir sendirian gila. Enggak dia nggak sendirian, berdua atau bertiga gitu. Ya udahlah, Sendiri. gue otomatis nungguin kan. Jadi agak ngaret sedikit lah, cuman paling 10 menit 20 menit. Lu nggak bisa ngerjain kalau ada dia gitu. Ya nggak enak juga, kan maksudnya nggak enak. Setelah dia selesai, nah bukan salahnya sih, maksudnya biasanya itu kan setelah mereka turun pun lampu masih nyala tuh. Lampu masih nyala. Nah pas gue naik di malam itu posisi lampu gelap. Dia udah pada turun. Berarti mati dimatiin. Nah kebetulan cuman kan dindingnya tuh karena gedung kan jadi cermin kaca semua. Iya. Kaca semua, jadi masih ada lampu jalanan, lampu kendaraan semuanya. Udah setelah gue masuk, jadi ini posisi naik tangga. Nah di depan tangga itu langsung ada pintu kaca masuk ke dalam. Terus gue ke kanan itu baru ruang kerja. Ruang kerja ya. Gue masuk sama temen gue karena emang nggak ada pikiran macam-macam, nggak maksudnya karena belum ngalamin juga. Ya udah, temen gue masih siap-siap, gue masuk duluan tuh, iseng-iseng aja. Udah lu nyalain lampu lagi. Belum. Nah posisi lampunya itu agak jauh ke belakang tuh, jadi setelah masuk ke ruangan kerja saklarnya. Berarti nggak langsung nyalain lampu berarti. iya nggak langsung dari lampu, baru belok nengok tuh. Jadi di bagian pojok kanan itu ada lorong kecil. Nah sebelah kirinya itu kamar mandi. Nah, cuman kamar mandi ketutup dinding gitu kan. Iya. Terus di depan kamar mandi itu ada kayak panel listrik gitu. Pada panel listrik gitu. Nah itu saklarnya dekat-dekat situ. Oh iya jauh banget. Jauh banget ya, makanya gue bilang Ribet banget. Ribet. Kalau datang tuh Langsung aja cepat gitu. ini kan enak ya. Ya udahlah, lain dong. gue masuk, gue nengok tuh. Cuman kan memang karena posisi gelap kan, langsung pikirannya aneh-aneh kan. Ini gelap banget tuh gitu. Jadi iseng gitu kan. Jadi Temen lu masih di belakang. iya masih di belakang, masih kayak ya pokoknya belum ikut masuk ke dalam. Gue ngeliat tuh, gue pokoknya langsung nengok kan ke arah Saklar. Pas gue lagi nengok ini, lah itu kok tumben gitu, nggak ada acara apa-apa, kok ada karpet di gulungan karpet digulung.
karpet digulung, nyender Nyender tembok. Nyender tembok. Kadang males ya. Iya, Nyender. gue liatin nih, kok ada karpet? Gue bilang apa ada mau ada kayak mungkin kumpul gitu yang gelaran. Cuman Ya. ini bangku nggak ada yang digeser-geser. Terus gue liatin lagi, kok kayak bukan karpet? Gue bilang gitu. Karena gue Oh, itu. kemarin anjir nih. Lu cuman perkiraan. Iya, soalnya kan bentuknya nyender kan, Iya, panjang Dan gitu. gelap kan. Dan gelap. Iya. Gua bilang, tapi kok kayak bukan karpet? Gue bilang gitu. Gue nungguin temen gue lama banget. Pas lu liatin nggak gerak nggak Gak apa. gerak, nyender. Gue masih mikir, itu karpet kali. Cuman kok bentuknya kalau karpet kan bener-bener Gulungan. lurus gitu Iya. kan ya. Ini kok kayak agak bergelombang gitu kan, agak berbentuk gitu. Terus, aduh, apaan ya gitu. Lu bilang temen lu nggak? Enggak, Manggil atau belum ngomong karena gue jadi pikiran jadi penasaran gitu kan. Iya. Soalnya kan juga belum tahu itu apaan kan. Gue ngeluarin HP tuh, gue senterin. Cuman gue pikir gue gak mungkin nyorot langsung nih, gue nyorot dari ubin tuh. Nyorot dari ubin, gue giniin sedikit, set. Duh, ini kok ada apa namanya, karpetnya bawahnya ada kain keinjek Iya, gitu. aduh. Bentuknya gitu. Cuman gue masih belum ini banget ya, maksudnya belum terlalu mikir yang aneh-aneh banget. Aduh takut gue. kelihatan warnanya. Nah, warnanya itu yang bikin gue kayak belum ya mungkin kalian udah langsung apa namanya menganggapnya ini pocong kali ya. Nah, pokoknya terus pocong. Nah, yang bikin gue nggak berpikir ke arah sana karena tuh kainnya hitam. Kainnya warna hitam. Oh, pas lu senterin tuh. Iya. hitam. Aduh, kok hitam? Gue pikir, pikiran gue udah aneh-aneh banget. Gua coba lagi lah. Pas gue liat, lah iya ada iketan nih, tapi kok hitam? Gue langsung, aduh, gue bilang ini apa? Astagfirullahaladzim, gue bilang ini baru buat mulai kerja. Gue langsung jalan tuh pelan-pelan. Keluar. Hah? Keluar. Iya langsung keluar, karena posisinya udah gak nyender lagi. Oh, Aduh, gila, ada gini. anjir. Udah bangkit. Langsung udah gak nyender lagi. Ah, kamu sudah tahu ya, gitu Gue anjir. jujur gue kalau nyeritain ini tuh horor banget, itu parah banget, merinding dulu gue. Tapi lu baru lihat bawahnya ya. Untungnya gue nyorot dari bawah. Coba kalau dari, aduh gue nggak tahu deh. Di film Untungnya gue di situ sih. Masih ada untungnya ya? Iya, Orang Jawa lu ya? Iya. Masih ada untungnya. Iya, gitu. Ya udahlah. Akhirnya gue keluar pelan-pelan. Temen gue pas banget datang, Pas masuk. pas masuk, gue bilang, hari ini gue nggak mau bantuin lu gue gitu, gue mau turun aja. Lu kenapa sih? Enggak deh, jangan deh hari ini deh. Temen gue langsung takut juga, nggak ngerjain. Turun dah semua dah. Turun semua. Tiga-tiganya turun. Iya. Nah cuman kan karena masih penasaran, ya gue sampai rumah juga tetap kepikiran. Akhirnya pas paginya, gue ngeduluin nggak sebelum karyawan datang, gue langsung ke atas. Pas pagi Anjir, itu. gila, berarti banget. Tetap rame-rame. Rame-rame, cuman masanya lebih banyak, gue berempat. Oh. Kira itu udah pede. Kagak lah. Naik ke atas ya. Ngapain lu semalam ketakutan? Gak apa-apa, gue buat mastiin aja. Cuman teman gue belum tahu karena gue belum cerita. Ya udah lah, akhirnya gue naik berempat ke atas. Pas masuk ke dalam ruangan, nggak ada. Masih gelap kan tapi? Masih gelap, cuman kan karena udah setengah 7 lah, jam 6 lewat, udah mulai terang. Terus gue lihat emang nggak ada karpet yang nyender. Dan nggak ada yang ke situ. Nah jadi setelah beberapa bulan gitu akhirnya gue cerita sama apa namanya warga situ lah yang biasa parkirin kayak gitu. Oh, Gue cerita, bang kemarin gue begini, pokoknya gue cerita. Cuman gue belum cerita ke teman-teman gue, takutnya kan mereka takut juga. Gue cerita, nah ternyata warga situ juga ada yang sempat ngeliat. Jadi tuh ya versi mereka ya, jadi mereka bilang ya setelah dikubur atau gimana, pokoknya itu dia kebakar terus. dibakarnya. Bukan, nggak tahu gue kebakarnya gara-gara kenapa, pokoknya dia selalu jadi gosong aja sama si kainnya itu. Oh, maksudnya berarti itu warga sekitar kan? Iya, Pocongnya itu. melihat bentuknya begitu, jadi emang benar-benar kebakar jadi sudah sama. Nah, pocong itu nggak tahu dari mana. Nggak tahu dari mana. Pokoknya terus saya keluarga ngeliat. Bentuknya begitu, warnanya hitam. Tapi emang orang kenapa dia bisa bilang gitu, karena ya kayak ada bagian yang sobek-sobek tuh benar-benar kayak bekas kebakar gitu. Bentuknya begitu. Dan mereka ngeliatnya dari luar gedung berarti. Kayak di kaca dia muncul. Keluar gitu, nggak dari gitu.
itu kacau banget sih. Maksudnya ngeliat ngocok yang biasa aja belum pernah, dan itu pasti nakutin gue. Tiba-tiba langsung ketemu yang kayak begitu. Sebenarnya udah satu cerita lagi, tapi ini lanjut ya. Tapi lanjut aja udah nggak apa-apa dah. Satu cerita lagi. Udah nggak apa nih, masih jam 2 pagi selalu dah. Nah ini yang ngalamin temen gue ya. Jadi di gedung yang sama. Nah jadi waktu itu dia nginep cuman berdua. Bener-bener cuman berdua. Ya udahlah, setelah dia nginep, udah gitu kan memang apa namanya, kalau misalnya malam itu nggak boleh ada orang nginep kan. Nggak boleh. Kalau peraturan kantor nggak boleh nginep di kantor. Iya, mungkin sebenarnya juga kalau kayak gitu sih, apalagi kalau misalkan memang gedungnya angker ya nggak ada salahnya kan, lagi pula juga nggak ngapa-ngapain kan gitu. Tapi kadang kayak kalau kayak karyawan-karyawannya gitu masih ya boleh lah gitu. Itu kebetulan dia berdua. Nah tiba-tiba Itu sama lu? bukan nggak sama gue sebenarnya. Kebetulan nggak sama gue. Jadi pas tengah malam apa jam 1 jam 2 gitu ada pengecekan tuh. Nah, otomatis karena Pengecekan untuk apa namanya kayak set alarm atau apa gitu. Nih security apa namanya penjaganya tidur nggak kalau pas malam kan, soalnya kan kayak malam itu ada jadwal di depan. Ngobrol sama yang datang. Ngecekin ya udah lah. Dia patroli berarti. Ada patroli. Ya udah akhirnya temennya ini walaupun sebenarnya nggak apa-apa sih ya, cuman dia kayak panik aja kan, takutnya dia lebih takutnya nih temennya ini yang lagi tugas ini malah kena bermasalah kan. Karena nginep. Ya karena nginep. Larilah dia. Salahnya dia langsung ke lantai 4 jam 1 malam sendirian. Dikiranya bakal masuk tuh yang patroli. Padahal mah enggak. Padahal mah enggak. Depan doang. Dia lari ke lantai 4. Setelah itu apa namanya yang kunjungan selesai, dia bilang pas itu langsung turun lari. Gue mau pulang aja gitu. Nggak ngomong apa-apa. Nggak bisa pulang dong kan? Nggak bisa. Cuman dia udah kayak ngambek gitu, udah gue mau pulang. Nah temen yang di atas Turun. Yang turun itu setelah patroli cabut dia turun. Tiba-tiba langsung maksa minta pulang. Terus sama temen gue ditanya, coba ya udah sekarang gini, alasan lu mau pulang kenapa? Langsung diceritain di saat itu juga. Jadi ada temennya buat ketakutan. penyebar ketakutan. Kita dipaksain kan mau nggak mau. Apalagi kalau misalkan kita habis ngalamin terus kita masih di tempat sama kan, kadang buat cerita kan kayak gimana ya? Susah juga. Wah, ntar dia denger lagi atau gimana? Ya udahlah, akhirnya dia ceritain apa adanya. Terus dia bilang, gue naik ke lantai paling atas, di situ gue main HP buat ngalihin pikiran. Ini versi yang kabur ke atas. Ini. Dia main HP, ya udah. Setelah lagi main HP, dia tuh kaget karena di tangga itu kan ada pintu kaca tuh yang mau masuk ke ruang itu. Di depan itu dia kayak ngeliat mata 2 biji gede banget. Dia pikir apa nih lampu emergency atau apa kan? Kan kadang kan kayak lampu. Iya. Soalnya dia nggak gitu apa deh. Nah, wah lampu itu kali. Dia coba alihin pikiran, tetap main HP. Itu kok bisa ngelirik? Gerak. Itu bisa ngelirik. Terus dia pikir, ini kunjungan kagak kelar-kelar. Temen gue nggak ngabarin, gue mau turun kan di serba salah kan. Akhirnya dia pikir, mungkin kayaknya nggak bakal masuk nih. Gue turun 1 lantai lah. Turun 1 lantai. Turun ke lantai 3. Dia ngeliat lagi. Mata lagi. Bukan mata, tapi kayak bentuk badan. Tapi kayak bagian ketek gitu lah, pundak kayak gitu. Nah dia kayak gitu. Tapi nggak ada palanya. Nggak ada palanya. Main di atas. Udah, dia makin kepikiran lagi. Udah akhirnya gue turun, nyampe ke lantai 2 ketemu perut. Sampai di bawah dia ketemu kaki. Jadi itu gedenya satu gedung. Anjir. Satu gedung. Wah gua kalau dengerin kacau banget itu. Satu gedung, jadi palanya di lantai 4, pundaknya mah itu di lantai 2, di lantai 3. Bagian perut sama lengan gitu itu di lantai 2 sampai kaki di lantai 1. Segede itu.
Udah gitu dia cerita yang tugasnya itu, yang bertugas itu salah juga, dia jadi ketakutan, dia jadi kepikiran berdua sama-sama suges. Lu tuh kata dia, udahlah gue gak mikirin yang aneh-aneh, gue tidur dempetan sama dia, gue udah takut banget udah katanya. Tapi kenapa apa pas tidur? Nggak tahu deh, dia nggak cerita. Gue rasa sih nggak mungkin. Iya. Masalahnya habis ngalamin langsung cerita di situ juga. Bener nggak cerita? itu pengalaman kaca sih di tempat kerja gue yang itu. Ya untungnya gue juga, maksudnya udah berapa kali ke lantai 4 nggak pernah ketemu yang gede itu. Jadi mungkin apa ada baiknya kalau kabur ya kejauhan. enggak ya, itu juga. Dan kalau ada teman kita kayak tadi tuh minta pulang, nggak usah lah kita tanya spesifik alasannya. Kalau kayak gitu juga bingung nahannya. Nahan supaya dia nggak pulang kan. Cuman kadang kalau misalkan sekalipun dikasih pulang, kita juga jadi penasaran. Pasti dia lihat ya, yang enggak. Terus gue sendirian di sini. Iya. Dengan gue ikat ya di bangku. Wow. Gak usah ngomong lu. Gak usah ngomong, lu merem. Gue di sini udah. Pasar Bagocing mah enak. Kan sama-sama gak bisa lari. Iya. Kalau dikunci. Banyak sih cerita sebenarnya di gedung itu teman-teman gue ngalamin, cuman kayaknya waktunya nggak cukup nih guys. Iya. Udah terlalu Udah terlalu part 2 lah. udah terlalu panjang, takutnya kalian juga bosen ya kan. Oke, Anjir seru banget coy. itu pengalaman kita di tempat kerja guys. Tempat yang Kalau berbeda. pengalaman kalian ada nggak? Masih ada lah. Coba share dong guys. Iya. Gue pengen tahu Iya, pasti. nih. Gak usah di tempat kerja nih atau enggak di kampus. Iya. Mungkin di sekolah, tapi selain di rumah ya. Selain di rumah, selain di rumah sendiri. Entah di sekolah, di kampus, di tempat kerja, kan sama-sama lu kan sama aja gitu hitungannya. Kita kan kerja di pekerja, dia kan kuliah di kampus, sekolah di sekolah. Nah, iya kayak gitu. Coba kalian sharing, kita juga penasaran juga. Masih ada lah Masih beberapa ada. lah. Jangan malu-malu guys, kita juga kan suka habis bahan ya. Kalian bisa Tolong lah. Bisa baca komen kalian, udah syukur banget kita bisa dibantu lah sama kalian. Begitu aja sini terus story semua guys ya, gak ada yang udah nih mah aku mah. Ya udah, oke lah guys, kayaknya videonya kita sudahin sampai di sini dulu. Ya. Kita udah bahas yang menurut kita lumayan horor, kita masih kepikiran ya abis ini nih bahas ini. Karena Masih ingetan kebayang. Ingetan lagi. Bapak yang absen lembur siapa? Pikiran karpet terus ini bahaya. Yaudah, kita sudahin ya. Ya. Ya, seperti biasa lah guys, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa guys, jangan lupa support kita dengan cara mengklik tombol subscribe, like kalau kalian suka, dan dislike kalau kalian nggak suka, dan jangan lupa juga di share, Komen. komen. Semoga kita makin maju lah. Iya. Jangan lupa masukannya. Iya, buat, biar ini kita- deh. Biar kita makin dahsyat ya. Iya. Oke, yaudah kita sudahi video ini. Jadi kita pamit. Dadah. Ya.